Selamat siang, kembali lagi dengan saya Siti Nursyadila dan rekan saya Vika Dewina Salsabila Syam. Di sini kami akan bawakan berita tentang reformasi Gus Dur. Berita pertama, pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi harapan setelah digantinya Habibie yang dimulai pada tahun 1999 hingga 2001. Pemerintahannya dianggap cukup kontroversial, namun membawa nilai persatuan di dalam kemajemukan suku dan agama. Lantas, apa kebijakan yang dilakukan oleh Gus Dur di Indonesia? Dilansir dari Sejarah Indonesia Modern 2005 karya MC Reclapse, pemerintahan Gus Dur mengalami banyak kemajuan yang berarti di Indonesia. Di antaranya adalah Gus Dur mendukung pluralisme dan toleransi. Hal tersebut dilihat dari umat Tionghoa Konfusius yang boleh merayakan tahun baru Imlek. Yang kedua, memberikan nama Irian Jaya menjadi Papua. Yang ketiga, membatalkan ketetapan MPRS pada tahun 1966 yang menyatakan tentang penyelenggaraan Marxisme dan komunisme. Pemerintahan Gus Dur sama seperti pemerintahan Habibie yang diliputi dengan sebagai kerusuhan sebagai kondisi sosial yang bergejolak. Gerakan separatis, kerusuhan antar etnis dan agama. Solusi yang ditawarkan pada masa pemerintahan Gus Dur adalah dengan dilakukan dialog. Namun masih banyak yang melakukan konflik bersenjata. Salah satunya karena tidak melibatkan kemerdekaan Aceh. Negeri kita ini sangat trauma dengan Marxisme dan semua variannya, apalagi komunisme. Ini karena malapetaka yang terjadi di negeri ini pada tahun 1965 yang disebut-sebut merupakan ulah dari Partai Komunis Indonesia atau PKI. Wujud trauma itu salah satunya dengan dikeluarkannya TAP MPRS nomor angka Romawi 25 tahun 1966 tentang pelarangan PKI dan pelarangan penyebaran ajaran komunisme dan Marxisme atau Leninisme di Indonesia. Karena TAP MPR inilah buku-buku berbau kiri dilarang peredarannya di Indonesia selama Orde Baru berkuasa. Namun hal ini mulai berubah pasca tumbangnya Soeharto dan era Orde Barunya. Di saat Abdurrahman Wahid menjadi Presiden Republik Indonesia, Gus Dur mengusulkan pencabutan TAP MPRS nomor angka Romawi 25 tahun 1966 ini. Ada yang bisa menebak alasan Gus Dur ingin mencabut TAP MPRS ini? Saat ditanyai di Kick Andy, begini cuplikan tanya jawabnya. Mengapa Anda mengusulkan pencabutan TAP MPRS tentang pelarangan PKI? Karena tugas mengucilkan PKI itu bukan tugas negara, melainkan tugas masyarakat. Begitu kata Gus Dur. Tapi Anda terkesan melindungi para ex-PKI. Kata Gus Dur lagi, lah undang-undang dasarnya begitu. Mau gimana lagi? Begitu gimana? Kata Gus Dur, ya melindungi semua. Itu adalah hasil bangsa ini selama 700 tahun berpancasila tanpa nama, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Begitu jawab Gus Dur. Kebijakan Abdurrahman Wahid yang tidak kalah berpengaruh juga dapat dilihat dari dipisahkannya dari militer dan ABRI tidak lagi menjadi entitas tunggal. Pada masa pemerintahannya, ia secara kontroversial memberhentikan Wiranto pada Februari tahun 2000 karena harus bertanggung jawab atas kerusuhan pasca referendum Timur Timur. Jatuhnya pemerintahan Gus Dur dalam buku Sistem Politik Indonesia Era Reformasi tahun 2007 karya Budi Winarno, puncak dari jatuhnya pemerintahan Gus Dur adalah adanya dugaan dirinya mengetahui pencairan dan penggunaan dana Yanatera Bulog atau dikenal dengan kasus Bulog Gate. Proses politik yang bertanggung jawab di DPR tersebut kemudian mencuat hingga ke sidang istimewa MPR pada 23 Juli tahun 2001, di mana Gus Dur dicopot dari jabatannya sebagai presiden tanpa melalui mekanisme hukum atau proses pengadilan. Masa pemerintahan Gus Dur berakhir pada Juli 2001 dan MPR mengadakan sidang istimewa yang memilih Megawati Soekarno Putri sebagai penggantinya. Membubarkan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Ada satu hal yang juga tidak bisa dilupakan terkait Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Kebijakan itu adalah menghapus Departemen Sosial dan pembubaran Departemen Penerangan. Kebijakan itu sontak membuat geger Republik ini. Bagaimana tidak? Saat itu baru sebulan Presiden Gus Dur menjabat sebagai presiden. Perombakan tatanan birokrasi pemerintahan ini mengejutkan sekali, terlebih mengingat bahwa kementerian ini sudah ada sejak pemerintahan Orde Baru. Nah, sekarang apa kalian tahu alasan Gus Dur membubarkan dua departemen ini? Simak baik-baik jawaban Gus Dur. Dalam pandangan Abdurrahman Wahid, Departemen Sosial hanya sebagai sarang berbagai penyimpangan.
Yap, Gus Dur menyebut Departemen Sosial adalah sarang korupsi. Di Depsos juga, dana bantuan kemanusiaan tidak sampai secara utuh kepada para korban bencana alam atau para pengungsi yang di daerahnya terjadi konflik sosial. Sementara itu, Departemen Penerangan dianggap sering diperalat untuk mendistorsi berbagai pemberitaan yang hanya menguntungkan kepentingan para penguasa Orde Baru. Sekian berita dari kami pamit undur diri, selamat siang.